Inilah beberapa tradisi menjelang Ramadan di perkampungan Sunda, Jawa Barat. Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe untuk terus update video di Uwatere. Oke, kita mulai. Setiap orang Islam berbahagia dengan kedatangan bulan yang mulia ini. Di tanah Sunda, kebahagiaan itu dirayakan oleh masyarakat dengan beragam tradisi. Bukan perayaan dalam arti berhura-hura, namun berbenah diri untuk lebih baik dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Berbagai daerah di Jawa Barat, mulai dari Priangan Timur Tengah hingga Barat, punya tradisi yang hampir sama dan menyambut Ramadan. Di antaranya makan bersama, pergi ke tempat wisata, dan ziarah kubur. Namun masing-masing daerah punya penamaan yang beragam dan karakter unik atas tradisi tersebut. Nama masing-masing tradisi juga tidak sembarangan, melainkan mengandung makna mendalam. Berikut ini kita merangkum tradisi masyarakat Sunda Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita sebut nyepuh. Nyepuh diambil dari kata nyipuh yang artinya membersihkan diri atau lebih tepatnya menempa supaya diri lebih bersih. Tradisi ini hidup di masyarakat Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Mulanya tradisi nyepuh dilakukan setiap pekan selama bulan Rahwa atau Syaban. Kegiatannya dimulai dari membersihkan lingkungan seperti solokan dan halaman. Lalu diakhiri pada pekan terakhir dengan membersihkan makam leluhur. Pada sehari menjelang Ramadan, warga akan datang ke komplek pekuburan yang telah dibersihkan itu. Mereka membawa bahan masakan seperti daging, ayam, dan sapi. Lalu bahan itu dimasak dan setelah matang semuanya berdoa bersama. Yeni Wijayanti dan Naulan dalam penelitian berjudul Tradisi Nyepuh di Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, yang dimuat jurnal Artekat volume 2 nomor 1 Maret 2014 menyebutkan, selesai berdoa mereka akan kembali ke rumah dengan membawa hasil masakan itu untuk disantap keesokan hari ketika sahur hari pertama di bulan Ramadan. Tradisi yang kedua bernama misalin. Tradisi misalin masih dipraktikkan oleh masyarakat di sekitar situs Bonjong Slawe, Kabupaten Ciamis. Situs tersebut merupakan patilasan Sang Hyang Cipta Permana Prabu Galuh atau yang lebih dikenal dengan situ Bojong Salawe. Area situs ini secara administratif terletak di Dusun Tunggarahayu RT 24 RW 9 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Misalin adalah kata dalam bahasa Sunda yang terdiri dari dua suku yaitu mi dan salin. Mi menandakan sebuah pekerjaan dilakukan secara aktif, lalu berani berganti. Misalin boleh dimaknai upaya untuk berganti dari kejelekan ke kebaikan. Dalam tradisi misalin, warga berbondong-bondong di pagi hari dengan berbekal makanan yang disiapkan dalam wadah bernama kontrang. Sambil menikmati makanan itu, warga juga menikmati hiburan berbasis Sunda atau silat. Namun tradisi ini bukan tradisi yang selesai sehari. Ada rangkaian secara sebelumnya yang dilakukan di area situs, yaitu ngadamar. Damar adalah lampu minyak. Ngadamar dalam hal ini melakukan ritual di area situs dalam malam hari sebelum esoknya diadakan misalin. Dalam ngadamar, warga berdoa bersama, mendoakan kebaikan untuk leluhur yang telah tiada. Acaranya tawasul yang dibuka dengan pembacaan rajah bernuansa Islam. Tradisi yang ketiga bernama kuramasan. Kuramasan berarti berkeramas. Tradisi ini hidup di hampir semua masyarakat Sunda di semua daerah di Jawa Barat, yaitu mandi sekujur tubuh sebagai persiapan bahwa esok akan puasa Ramadan. Mandi kuramasan lebih mirip adus atau mandi janabat. Namun tradisi ini dilakukan juga oleh anak-anak yang mungkin belum mengenai hajat. Tradisi kuramasan dilakukan oleh semua orang. Dewi Ratna dalam situs berjudul Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam tradisi misalin di Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis di program studi tour pendidikan sejarah Universitas Galuh Ciamis menyebutkan tradisi kuramasan hidup juga di Cimaragas, dikendalikan dengan tradisi misalin. Diadakan juga acara kuramasan untuk anak-anak kecil atau yang di pinggir Sungai Citandoy. Kuramasan ini adalah upacara membersihkan diri untuk menyambut Ramadan. Dan tradisi yang keempat yang sering kita dengar atau tidak asing lagi di tengah kita yaitu munggahan.
Munggah atau unggah bermakna naik. Unggah biasanya dipakai untuk naik ke suatu level setingkat di atas yang sedang dipijak. Munggah lalu menjadi tradisi menyambut bulan Ramadan. Kata munggahan lebih populer di Priangan Tengah, misalnya di Bandung Raya, di mana masyarakat menghabiskan hari terakhir dengan makan bersama. Tetetuin Pritarnia dan Widianti Isana dalam studi berjudul Perkembangan Tradisi Keagamaan Munggahan Kota Bandung, Jawa Barat tahun 1940 sampai 2020 yang dimuat jurnal Priangan volume 1 Juni 2022 merekam tradisi ini tumbuh di masyarakat Kota Bandung. Makna lain yang bisa dipelajari dalam proses tradisi munggahan pada saat masyarakat melakukan kegiatan makan bersama dan berbagai dengan tetangga satu sama lain. Ada kebiasaan yang lain dapat diambil dari tradisi munggahan. Perihal kebiasaan makan bersama adalah dengan menukar lauk yang dimiliki dengan milik tetangga yang lain. Akan sangat disayangkan jika masyarakat membuat menu makanan dalam jumlah yang banyak, tetapi makanan tersebut akan hambur karena masih banyak yang tersisa. Lebih baik dalam tradisi munggahan ini kita dapat saling memberi manfaat kepada sesama manusia dengan saling berbagi makanan yang dipunya. Tulis Tetetuin. Tradisi yang terakhir adalah papajar. Tradisi papajar atau berburu pajar tumbuh subur di Priangan Barat, di antaranya di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Menurut pengalaman penulis, pada rentang waktu 2015 sampai 2017 di Cianjur dan Sukabumi, masyarakat menyambung datangnya bulan Ramadan dengan bepergian ke tempat wisata. Tempat wisata tidak jauh-jauh lintas dari kabupaten, melainkan tempat wisata yang dekat dari rumah. Sebab tujuan dari wisata tersebut adalah untuk makan bersama dan dilakukan tidak sepanjang hari. Warga biasanya akan berpergian bersama keluarga 2 hari atau 1 hari menjelang puasa Ramadan. Mereka membawa bekal berupa nasi lengkap dengan lauknya yang akan disantap bersama di tempat itu. Selesai makan, keluarga akan menghabiskan waktu hingga siang hari untuk bercengkrama dan mengawasi anak-anaknya kecil bermain. Hingga waktu desa sudah cukup untuk kembali ke rumah. Dengan healing seperti itu, fisik dan batin betul-betul siap untuk beribadah sepanjang bulan puasa. Adakah tradisi menyebut di Ramadan di tempat kalian bernama apa? Komen di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.